Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting. Shalom saudaraku, bersama kembali dalam renungan kita hari ini Sabtu 3 Februari 2024 dengan judul Pokok Anggur Surgawi. Ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Para pengikut Kristus dituntut untuk keluar dari dunia dan berbeda dan tidak menyentuh yang najis. Dan mereka memiliki janji untuk menjadi putra dan putri yang maha tinggi, anggota dari keluarga kerajaan. Tetapi jika syarat-syarat itu tidak dipenuhi oleh pihak mereka, mereka tidak akan dapat menyadari pengenapan janji itu. Pengakuan kekristenan bukanlah apa-apa di hadapan Allah, namun kepatuhan yang benar, kerendahan hati dan kerelaan terhadap ketentuan-ketentuannya menunjukkan bahwa anak-anak adopsinya, penerima kasih karunia-Nya, mengambil bagian dalam keselamatan agungnya. Hal seperti itu istimewa dan menjadi tontonan bagi dunia, bagi para malaikat, dan bagi umat manusia. Karakter mereka yang khusus dan suci akan terlihat dan akan dengan jelas memisahkan mereka dari dunia, dari kecintaan dan nafsunya. Saya melihat bahwa hanya sedikit di antara kita yang memenuhi gambaran ini. Kasih mereka kepada Tuhan ada dalam perkataan, bukan dalam perbuatan dan kebenaran. Tindakan mereka, pekerjaan mereka bersaksi bahwa mereka bukanlah anak-anak terang, melainkan anak-anak kegelapan. Pekerjaan mereka tidak dilakukan di dalam Tuhan, tetapi dalam keegoisan, dalam ketidakbenaran. Hati mereka asing bagi anugerah pembaharuannya. Mereka belum mengalami kuasa transformasi yang memimpin mereka untuk berjalan sama seperti Kristus berjalan. Mereka merupakan ranting-ranting yang hidup di pokok anggur surgawi, akan mengambil bahagian dari getah dan nutrisi dari pokok anggur itu. Mereka tidak akan layu atau tidak berbuah, melainkan akan menunjukkan kehidupan dan kekuatan, dan akan berkembang serta menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Mereka akan berhati-hati, menjauh dari semua kejahatan, dan menyempurnakan kekudusan dalam takut akan Tuhan. Seperti Israel kuno, gereja menghina Allahnya dengan menyimpang dari terang, melalaikan tugasnya dan menyalahgunakan hak istimewanya yang tinggi dan mulia sebagai umat istimewa dan suci dalam tabiatnya. Para jemaatnya melanggar perjanjian mereka untuk hidup bagi Allah dan hanya bagi Dia saja. Mereka telah bergabung dengan golongan yang cinta diri dan cinta dunia. Kesombongan, cinta kesenangan, dan dosa telah dihargai, dan Kristus telah pergi. Rohnya di dalam gereja telah padam. Setan bekerja berdampingan dengan orang-orang yang mengaku Kristen, namun mereka begitu miskin akan pemahaman rohani, sehingga mereka tidak dapat mendeteksi keberadaan dan pengaruhnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah saya dapat menghindari kemunafikan dalam kehidupan Kristen yang hanya sekedar nama saja? Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita dikenyangkan dengan pekabaran ini sekaligus menjadi motivasi dan juga menjadi teguran dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Agama kita haruslah benar-benar agama yang membawa dan membangun kerohanian kita untuk dekat dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar kartu identitas dan juga menjadi satu bentuk kumpulan, tetapi justru itu menjadi satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena pada saat kita menjadi anak-anak Tuhan, kita terhubung sebagai ranting yang akan membuahkan buah yang baik, dan kita terhubung kepada pohon yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, di mana kita akan menyerap nutrisi makanan daripadanya, sehingga kita membuahkan buah-buah roh. Dan sebaliknya, jikalau kita terhubung tetapi tidak membuahkan hasil, maka kita akan ditebang, dipotong, dan kita akan dibakar. Dan inilah yang terjadi di dalam dunia sekarang ini. Karena begitu banyak umat-umat Tuhan yang kelihatan seperti umat yang beragama, namun sesungguhnya hanyalah berada di tempat satu bangunan dalam peribadatan, berada di dalam satu komunitas, dan juga aktif, tetapi tidak membuahkan hasil. Dan firman Tuhan jelas dikatakan,
dalam kitab Matius, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi tidak dapat didustai di hadapan Tuhan, maka semua umat-umat Tuhan akan nyata. Dan pada saat Yesus akan datang, biarlah kita ditemui jadi anak Tuhan yang setia. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang pengasih, yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau ya Bapa. Terima kasih untuk pekabaran yang indah menjadi bahagian kami hari ini. Tolong kami untuk menjadi terang-Mu ya Bapa, memancarkan kasih Kristus melalui kehidupan kami. Dan biarlah Engkau memberkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya melalui berkat yang Tuhan karuniakan, kami juga dapat mempergunakannya untuk menjadi saluran kasih bagi sesama. Tuhan, terima kasih. Bila mana umat-umat Tuhan dalam persekutuan, dalam perkumpulan, dalam peribadatan, Tuhan yang akan memberkati. Berikan roh persatuan senantiasa dan sukacita untuk saling meneguhkan satu dengan yang lainnya. Demikian juga pakailah gereja Tuhan untuk dapat memancarkan kemuliaan Kristus ya Bapa, dan juga menyelesaikan misi penyelamatan jiwa dalam menyatakan kabar keselamatan Yesus segera akan datang. Dan berharap ya Tuhan, banyak jiwa yang akan menerima kebenaran itu dan bersedia menyambut kedatangan Tuhan. Memberkati bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah di masa-masa sekarang ini, di mana akan melaksanakan tahun politik untuk pemilihan umum, Tuhan yang akan memberikan kedamaian ya Tuhan. Dan biarlah turut campur Tuhan di dalam menentukan pemerintahan yang akan terpilih, yang mana mereka juga akan berikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Lebih lagi harapan kami senantiasa kehadiran mereka tetap memberikan kebebasan bagi umat-umat Tuhan untuk dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan lebih lagi ya Tuhan, kebebasan untuk dapat menyebarluaskan kabar Injil keselamatan. Tuhan, terima kasih. Kami yakin bila mana pada hari ini umat Tuhan yang bersuka cita merayakan hari ulang tahunnya, berkat Tuhan juga jadi bahagian mereka. Kesehatan dan panjang umur biarlah membuat jadi hidup mereka. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami. Doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.